Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Buku alulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isa al-faqir. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-28, yang intinya adalah perintah untuk berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi waktunya. Para ulama tafsir menyebutkan ayyamin ma'lumat itu adalah 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Bahkan termasuk juga sampai di tasyrik. Berarti semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai kepada hari-hari tasyrik, itu adalah hari-hari berzikir. Disebutkan dalam beberapa hadis seperti hadis riwayat Imam Ahmad, berzikir di situ adalah dengan bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Istilahnya, perbanyak olehmu atau perbanyak olehmu menyebut nama Allah, yakni tahlil, takbir dan tahmid. Disebutlah zikir itu dengan zikir mutlak. Sementara dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kamu mengingat Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan bilangan harinya. Al-Baqarah ayat 203. Ulama-ulama tafsir menyebutkan dalam tafsiran mereka yang dikatakan fi ayyamin ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Karena hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan minum dan hari-hari berzikir. Lebih-lebih bagi orang yang sedang berada di Mina. Karena di Mina orang-orang semenjak tanggal 10 sampai tanggal 13, di samping mereka melempar jumrah, itulah hari-hari di mana mereka disuruh banyak berzikir. Ma'dudat, adat, ditentukan bilang harinya. Intinya, semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, itu adalah di samping hari-hari beramal saleh, memperbanyak amal saleh, karena harinya adalah hari-hari yang paling Allah cintai, hari-hari yang paling istimewa, hari-hari yang paling utama sepanjang tahun.
yang disebut dengan al-ashru, hari yang 10. Al-ashru adalah hari yang 10. Itulah hari yang paling istimewa, paling utama, paling Allah cintai untuk memperbanyak amal saleh. Baik yang fardu, yang wajib ataupun yang sunat-sunat. Malahan yang mahdul, itu amalan-amalan yang di luar hari-hari yang 10 itu tidak terlalu utama. Bila kita amalkan di hari yang 10 menjadi utama. Mafdul menjadi fadil, yang tidak utama menjadi utama karena beramal di hari yang 10. Maka di hari-hari yang 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah hari-hari terbaik, hari-hari paling utama, paling istimewa di sepanjang tahun. Amal apapun yang kita lakukan di hari yang 10 menjadi istimewa, asalkan amalan itu ada sesuai dengan petunjuk, tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kalau kita melakukan pula amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi, petunjuknya dari Nabi, populer dengan bid'ah, maka dosanya juga berlipat ganda, karena kita mencemari hari-hari yang istimewa. Jadi kalau kau beramal, maka lakukanlah amalan-amalan saleh yang jaleh-jaleh tuntunan, pedoman dan petunjuknya. Kalau kau beribadah, banyak dan tingkatkan mutu ibadah di hari yang 10 kau, supaya diterima oleh Allah. Itu sekedar mangana mengingatkan kita. Kemudian begitu istimewanya hari yang 10, tidak ada satu amalan pun yang dapat mengalahkan jika kita beramal di hari yang 10, termasuk jihad fi sabilillah. Karena jihad perang, membela, mempertahankan agama, menghadapi musuh kafir, lebih utama beramal di hari yang 10 kau dibanding dengan jihad. Kecuali jihad yang dilakukan orang yukhatirun, dia itu mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya dan harta benda yang dimilikinya, lalu nak pulang. Nam pulang namu wazan lai. Ada tu abi baru bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di hari yang 10. Cuman catatan yang cukup balik, hati-hati melakukan amalan-amalan, ibadat-ibadat, ketaatan-ketaatan yang tidak ada dasarnya, pedoman. Nanti raddun atau mardudun, tertolak atau ditolak. Nah, kemudian kaji kita pagi hari ini di suasananya, dan sebentar kalau disabui oleh Ustaz kita, Ustaz Siregar, Munte, M-U-T-H-E, Mute. Ambo cuma mau les saja lah kajinya. Menukuk tambah kaji saya. Kurban. Dalam Al-Quran tersebut kata kurban itu salah satunya dalam surah Al-Maidah. Ketika Qabil dan Habil, dua bersaudara, diperintah oleh Allah untuk korban. Watlu alaihim naba'na Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al-Maidah surat kelima ayat yang ke-27. Anan kurban,
qaf, ra, ba, panjang, nun, kurban. Jawa kan karoban. Karoban. Mirip ke karo-karo aja. Kurban, asal katanya karb. Dekat. Dekat. Kalau kurban mendekatkan diri. Jadi usaha yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sebagian nikmat atau rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita, kemudian kita bagi-bagi, kita beri-beri kepada orang yang layak, yang pantas, yang patut menerima, namanya kurban. Sebenarnya amalan ketaatan apapun yang kita lakukan dalam rangka bertakarub kepada Allah itu namanya kurban. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah namanya bertakarub. Orang-orang yang didekatkan posisinya, kedudukannya kepada Allah muqarrab. Muqarrabun, muqarrabin, ku orang istimewa. Orang istimewa itu. Matinya pun istimewa. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang yang dia termasuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan posisi kedudukannya kepada Allah karena dalam hidupnya mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan amal saleh dan ketaatan. Nanti di ujung hayatnya dapat kabar gembira, bisyarah. Kabar gembiranya rauhun, raihan wa jannatu naim. Rauhun, raihan, jannatu naim. Rauhun disuruh istirahat di tempat istirahat yang paling nyaman di setelah kematiannya. Raihan, rezeki yang telah Allah siapkan sebagai nuzul, sebagai hidangan istimewa untuknya, dan jannatun naim. Aku keutamaan orang yang muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, karenanya banyak berkorban. Korban. Sabananya nang korbanku kan tak setiap hari rayu haji sen miang doh. Setiap hari kita sudah mendekat kepada Allah. Dekat dengan apapun yang bisa kita lakukan. Cuman khususnya di hari raya haji, kurban itu disunnahkan. Sehingga ulama ada yang memahami sunnah muakkadah, ada juga yang mengatakan wajib. Berbeda pendapat ulama. Sebab dengan itu terasulah kita memang mengeluarkan uang rezeki, kemudian kita bagi-bagi. Nah, balik kita ke haji pangka. Kurban sekelumit saja. Ketika anak-anak Nabi Adam dan Hawa, Hawa itu kan bertambah dengan Siti Hawa. Kalau Fatimah, Siti Fatimah. Kalau Aisyah, kali Roy, Siti Roy. Kalau Upiak Sarai itu Siti Upiak Sarai. Siti. Ketika anak-anak nenek kita, ninyak kita Nabi Adam dan Hawa. Hawa itu tulisannya ha, waw, alif, hamzah. Hawa. Ndak Hawa doh. Kalau Hawa nanti lain apa su? Ha, waw, ya Hawa. Tapi dia tulisan manusia, dia tulisan bahasa Indonesia Hawa. Memang keduanya sehingga ada yang di antara kita yang salah paham. Bangko bernamanya Siti Hawa, dek napasunya kadang. Itu tidak benar itu. Deknya membaca tulisan bahasa Indonesia, tulisan Hawa mungkin. Lalu Allah perintahkan untuk mengawin silang. Kami gitu ceritanya. Qabil
terkenal dengan saudarinya, kembarannya Iklimah. Habil di bawahnya seketik namanya Habil. Yang di bawah Habil ya, ha alif ba ya lam Habil, ndak Habil. Ha kadang batonggak ba ya lam Habil. Nomor 2. Kemudian yang kadang Kabil namanya. Nah, kedua-duanya kan diskawin silang Qabil, qaf panjang ba ya lam Qabil. Yang kadang nona biasa nandang ki ko ndak nang ketik nang kadang. Halo. Ko nang kadang-kadang min sepuluh saudara kan? Lagi kan? Nama nantu pilih pada Nabi Adam. Ha? Tuoi pilih. Lebih dulu pilih. Nama nantu mama pada kemenekat. Aku cek mama. Dah dulu dia ni duit paduang. Turun nyanjang. Makan asam haram. Tahu luang baru dia. Nabi Yusuf nomor 11. Dan sana ini 10 lagi. Tuh penono nomor 10 dan sana aja. Cemburu dengki. Tokoh-tokoh Yahudi terutama dulu lah ianya pada Nabi Muhammad, tapi nyalah dengki kepada Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim, dengkinya kepada Nabi Muhammad sehingga tidak beriman. Mantullah Kabil, baca. Begitulah Kabil dengan Habil. Diperintahkan dalam syariat ketika itu dia manusia segitu baru untuk melanjutkan keturunan. Kabil dikawinkan dengan saudari Habil. Habil dikawinkan dengan kembaran Kabil. Kabil tak nerima. Habil nerima. Konon kabarnya kembaran si Kabil agak tercelak seketik. Sementara kembaran Habil tercelak je, pi kurang seketik. Hendak bercelak tu tercelak. Ndak mau nerima. Kan tu gaji. Ndak terimanya, protesnya ke ayahnya. Ayah pilih kasiah kira begitu. Itulah sejarah diperintahlah kedua-duanya untuk berkorban. Kabil beliau ko suku baladang. Si Habil beteranak. Kedua-duanya disuruh berkorban dengan hasil masing-masing. Maka Kabil memberikan panenannya, tapi yang dipilihnya enggak kurang-kurang, yang kimpuh-kimpuh. Habil memilih yang bagus-bagus, berupa kambiang. Nama yang dimakan api, nama yang dibakar oleh api itu diterima. Singkat cerita dikumpah, maka diterimalah korban Habil. Kambiangnya dimakan api sampai habis. Kabil tidak disentuh. Di situ naik kalang-kalang si Kabil cemburu. Dek korbannya tidak diterima. Tu. Ujung-ujung kaji keluarlah kata Kabil ko yang terkenal yang diabadikan dalam Al-Quran. Qala la aqtulannak. Surah yang Al-Maidah tadi ayat ke-27. La aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. La aqtulannak, pasti.
demi sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dalam tafsir yang berkopian saja. Kecek jawab adiknya Habil. 5. Kenapa? Bagaimana kau ingin engkau membunuhku? Qal, berkata li'annahu tuqbalu qurbanuka. Korbanmu diterima. Tuqbal, diterima, kurban engkau. Walab, dan tidak diterima kurbani, kurbanku. Jadi itu masalahnya. Ya lo salahmu, ada dosamu. Tidak ada dosa-dosanya gitu. Dijawab oleh Habil pun katanya diabadikan dalam Al-Quran. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Masalah terima nak menerima tu tidak urusan nambah. Cuman kalau mereka diterima aja, Allah hanya akan menerima korban daripada orang yang muttaqin. Innama, hanya saja yataqabbal. Itu kan acok kok. Taqabbal minna, taqabbal minna, taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, terus ke bawah. Inti kajinya kan memang diterima. Itu kan doa, tapi apakah Allah terima semuanya? Nyatanya enggak. Qabil berkorban, Habil berkorban. Nah diterima ceknya. Habil. Jadi jawaban Habil, masalah hendak diterima atau diterima tidak usah nambah. Cuman Allah hanya akan menerima innama, hanya sesungguhnya Allah akan menerima korban yang dikorbankan oleh orang muttaqin. Jadi pelajaran di kita nanti tu ketiga deh. Besok kau kabar korban lo 22 ikut kurang 5 orang lagi. Mute 22 ikut lagi kurang 5 orang lagi. Kurang 5 ikut lagi tu 5 orang lagi kurang. Sampai. 20 ribu kurang sampai orang lain. Di orang tu satu lo ke 3 buang. Awak kan kabar korban kah? Tentu kita ingin naruh korban kita. Kau bukan hanya kita bagi-bagi, tapi intinya diterima oleh Allah. Kan itu intinya. Walaki yanalhu taqwa minkum. Yang keterima Allah ko ketakwaan kamu. Walaki yanalhu taqwa minkum. Korban yang dilaksanakan dengan ketakwaan. Dagingnya tidak berguna dari Allah. Kada Allah daging. La yanalallaha luhumuha. Daging-dagingnya tidak terima. Apalagi darah-darah itu untuk pandarahi rumah. Sesuatu orang mendabi-dabi sampai kini pandarah-darahi. Kadang-kadang badarahi petuang-petuang berhala-berhala. Tampik-tampik nyanggap basati batuah berkiramai. Kadang badarahi lapangan, badarahi rumah, badarahi penamin, badarahi segala macam. Dia Allah tidak berguna itu. Itu kelakuan setan. Yo, kini lah yo. Tidak boleh. Di rumah potong darah-darah sih kerja orang. Dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum. Tapi Allah akan menerima ketakwaan kamu. Sejalan dengan kata Habil yang diabadikan dalam Quran itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau begitu, kalau ingin jo kita nak diterima oleh Allah korban kita, lakukanlah itu.
Yang pertama, Qabil memilih yang terbaik. Tiba di surah Al-Haji, ada nanti namanya ayat yang ke-26 ke-36, Al-Budna. Budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Budna ko unto. Bamong ko unto, budna namanya dek babadan. Badan ko ke bahasa Arab. Badan ko bahasa Arab. Badan ko artinya gadang. Bahkan menjadi bisa minum. Ya nama badan mungkin itu. Badan dikecilkan badan dek gadang, gapuak. Ndak boyok dah ni tambah lo boyok kan. Gapuak. Unto dek badan unto gadang. Tu ada orang gapuak-gapuak namanya budna. Budna wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan budna itu. Sehingga Nabi sendiri memilih binatang kibas nang ngancak gapuak. Dia disiko iuran tadi 33 juta. Berapa? 3 juta. 3 tidak lagi no. Kau dapat 3 juta 500 ya. Kadang seketik. Habil memberikan hewan yang terbaik. Qabil yang jelek-jelek. Qabil. Hasil ladang yang jelek-jelek, yang kimpuh-kimpuh. Nah, tu lah. Lalasui. Habil memilih. Kenapa? Dalam beberapa ayat, Habil itu sadar itu adalah perintah Allah. Perintah Allah untuk berkorban. Sehingga dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Kita lihat dalam penjelasan ulama, yang dikatakan taqwa minkum atau minal taqin adalah ibadat, amalan, ketaatan termasuk korban yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Perintah Allah itu laksanakan dengan seikhlasnya. Mengharap ridha Allah, balasan Allah, tanpa ria, tanpa sum'ah, tanpa ujub. Dan takwa itu kalau takwa melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Orang yang bertakwa dalam melaksanakan perintah Allah itu ikhlas. Lawan ikhlas ria, sum'ah, tambah yang ujub. Berarti syarat pertama, lakukanlah perintah itu dengan ikhlas. Ikhlas murni, bersih niatnya, maksudnya, tujuannya melaksanakan perintah Allah. Tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain. Tidak ingin pamer, tidak ingin didengar-dengar, tidak ingin diketahui orang, tapi murni ikut perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu kan takwa. Takwa kanlah coba kita dengar. Takwa adalah imtithalu awamiri, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi ijtinab, menjauhi larangan Allah. Nah, perintah Allah korban. Itu perintah. Kepada Habil perintah, dan kepada Habil diperintah untuk berkorban. Ayatnya Nabi diperintah, Nabi Muhammad diperintah watlu. Kalau kita mencela Quran, balik surah Al-Maidah, bunyinya watlu. Bacakan ya Muhammad, itu perintah. Watlu, bacakan atas mereka ya Muhammad. Yang dibacakan atas mereka. Riz kita kupas. Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah ayat 27. Mari kita. Watlu, bacakan oleh engkau yaman alaihim, siahim ko. Him ko, mereka adalah orang-orang hasad Yahudi.
ala haulai hasadah minal yahud wa ashbahihim. Bacakan kisah dua putra Adam kepada mereka, sampaikan kepada mereka para peninggi-peninggi. Orang Yahudi dengki ke Nabi Muhammad, sangat dengki. Dengkinya kenapa? Kenapa orang Arab yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi? Sepantasnya, sepatutnya yang menjadi Nabi akhir zaman, Rasul itulah golongan mereka. Tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, pemuka-pemuka agama mereka. Itu harapannya. Dalam kitab Taurat, sabananya lah tertulis akan datang Nabi akhir zaman. Dan mereka mengimani. Bahkan sifat-sifat Nabi Muhammad itulah tercantum dalam kitab Taurat. Mereka baca. Ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, orang-orang alim mereka lah mempelajari itu. Kau ciri-ciri Rasul akhir zaman. Mereka imani. Alun layi Nabi Muhammad, alun dutus Nabi Muhammad, mereka lah tahu itu. Tapi tak kala ketika Allah memilih Rasul itu bukan dari kalangan mereka, di mana mereka berharap salamoko orang wak jolah. Siapa orang waknya? Kita keturunan Bani Israel Yahudi. Rupanya Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Kan? Allah angkat Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memproklamirkan diri beliau Rasulullah cocok dengan yang di Taurat. Situnya menggalagak naik gulu. Naik kumbang-kumbang. Dangki Yahudi kepada umat itu sangat terkenal. Diracuni oleh seorang wanita. Diampuan batu gadang, selamat Nabi. Disihir, selamat Nabi. Turun surat kulang Falaq, kulang Zurab bin. Dan upaya-upaya lain di Madinah sampai Yahudi ku bergabung-gabung dengan orang Quraisy untuk memerangi Nabi. Terkenal dengan Ahzab, perang sekutu. Kedengkian itu sangat berbahaya. Jadi perintahkan Nabi Muhammad bacakan kepada mereka para peninggi-peninggi, yaitu orang-orang Yahudi, dan siapa saja asbah. Bacakan kisah daripada dua orang putra Adam ko ya Muhammad kepada si Yahudi peninggi, dan kepada siapa saja yang asbahihim, yang menyerupai laku, tingkah, sikap, tabiat dengan Yahudi. Ini kita bacakan kisah Qabil dan Habil. Kenapa? Karena Habil itu terbunuh lantaran dengki. Maka dikatakan dengki itu adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk di surga. Dengkinya iblis kepada Adam. Dengkinya iblis kepada Adam. Ketika Nabi Adam Allah muliakan, salah satunya Allah ajarkan kepadanya allama Adam al-asma'a. Allah berikan ilmu yang macam-macam kepada Adam. Karena Nabi Adam akan dipersiapkan di muka bumi. Nah, mengrumehnya iblis itu. Ana khairum minhu. Adalah dulu turun janjang. Dah dulu makan asam garam. Paneh kemenakannya janjang tu dia membek masjid. Kecil mamaknya dia lah dulu turun janjang. Janjang nama turun tu dia membek masjid. Tapi kau nak kaji ni kau. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Akibat dengki iblis, hebat dengki, amuhnya menentang Allah. Iblis tahu risiko tu. Risiko menentang Allah tu sangat tahu, mana kata tahu lah. Berbahaya. Aba wastakbara, enggan dia. Enggan apa? Membudu amena.
Pailah membunuh saya tak. Kerja kau nak membunuh saya. Nampak di muka kau membunuh saya. Membunuh kau nak ada kisahnya nak. Yang kecil lu ada Quran nak kisah. Coba sawa saya. Aba enggan. Enggan nak namuh. Istakbara. Wa inna alaika la'nah. Oleh sebab itu nak kena laknat, kena kutuk. Tak ada rahmat, dicap sebagai kafirin. Bukannya tobat, bukannya minta ampun, malah minta tangguh. Terkenal itu. Kalau logikanya mestinya minta tobat, minta ampun kepada Allah, membana-bananya kepada Allah. Oh enggak, menambah banginya kepada Adam. Makanya minta tangguh. Anzirni, beri tangguh aku ya Allah sampai akhir zaman. Dikabulkan Allah, ya. Innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Itu dosa pertama yang mengakibatkan iblis dengki, bangkang itu terlaknat, terkutuk, dicampakkan dari surga. Dengki. Tiba di bumi, dosa pertama itulah. Dengkinya Qabil kepada Habil, ujungnya pembunuhan. Sampai kini siasen saja nanti bunuh, dosonya dipikul oleh si Qabil. La tuqtalu nafsun zulman, tidaklah dibunuh seseorang lantaran dia teraniaya. Sia saja nanti bunuh dan teraniaya atau dianiaya, illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha, melainkan tanggungan dosanya ditanggung oleh anak Adam yang pertama. Kana awala man sanna al-qatla, kerana dialah yang merintis pembunuhan pertama kali. Maka siapa yang merintis suatu kejahatan, nyoba dosa, dan sia saja nak mengikuti kejahatannya, berdosa lo, dosa semua orang tu dapat lo diperintis. Tu bayo merintis. Man sanna sunnatan sayyatan. Sampai kini kalau kita berdasarkan kepada hadis ko, sampai kini si Qabil tu memikul dosa terus. Sabuk inyo nan merintis. Nyo mendapat kiflun, tangguhan dosa. Kiflun min damia, dapat tangguhan lantaran darah yang tertumpah. Sabuk nak menumpahkan darah di muka bumi dulu. Nyo. Dalam sebuah riwayat dikatakan diambiaknya batu. Habil ko nak melawan-lawan. Itu kekuatan Habil. Nak melawan. Walaupun fisik Qabil ko dalam sejarah agak lebih besar, tapi nak melawan. Aku nak akan membalas. Sehingga lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Andaikan engkau gerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalas. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Tidak melawan. Bunuh, tertumpah darah. Jauh batu tajam, atas bisikan iblis. Darah pertama yang tertumpah di muka bumi lantaran dengki. Kedengkian kakak kepada adik. Umumnya yang dengki ko kakak uda uni kepada adik. Umumnya. Itu jaranglah adik ko dengki kepada uda. Nana do adik ko minta kudanya. Lagi respect. Rata-rata dengki itu terjadi orang pada sana nan tua nan dengki. Ambo nak dengki ke doh? Yang nak dengki kan masalah. Dan kecil sia orang nan dengki. Nabi Yusuf 10 orang mengeroyok Yusuf kecil. 10 orang mengeroyok pajak ketek. Ketika itu Yusuf ketek. Ingin dibunuh dan disingkirkan daripada ayah. Beko berputar niatnya balik. Nak saya bunuh, campak saya ke semua. Mula-mula niatnya bunuh.
bacakan kisahku. Saya dibacakan kisahku kepada para pendengki. Di situ ada korban. Amal yang Allah terima, korban yang Allah terima, korban yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Itu melaksanakan perintah Allah. Orang yang melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah dengan sebaik-baiknya, namanya takwa. Orang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Itu yang kita terima. Kalau korban awak itu betul lah. Bagaimana supaya diterima korban gitu oleh Allah? Maka ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Berkorban dengan yang terbaik. Jangan berkorban cukup ria, sum'ah dan ujub. 3 penyakit. Ria, ingin dilihat, memperlihatkan. Sum'ah, mendengar-dengarkan, ingin didengar. Ujub, bangga diri, melecehkan orang yang tak satu. Bangga. 3 ku bahaya korban. Pelajaran kita di bela bunyi pelajaran kita ambil dulu. Yang pertama, paling yang perlu digarisbawahi bahaya hasad. Kenapa? Habil diterima, berarti yang dapat nikmat. Tanda diterima bagaimana? Dimakan api korbannya. Yang kedua, korban cakap itu adalah yang terbaik diberikan oleh Habil. Maka ndak maha seketik, kau dapat maha banyak. Sekali-sekali semental dah biar. Bayu 5 juta seorang kali 7, dapat 35 juta, dapat semental aja. Agak sekali-sekali. Halo. Itu lain saya pencalian 5 juta. Bayu itu bisa setiap mengaji 10.000 setiap mengaji. Kita tahu enggak 5 juta. Tinggal itu selai. Agak sekali-sekali ingin lo model Habil. Kalau Kabil mah makin murah makin rencak. Di mana korban ndak di istiqamah, ndak di mana di Sinan, bagus Sinan agak murah seperti. Kok Kabil kok baka? Kok jadi Kabil? Di Sinan awak ada barang dapat. Orang dapat 2 kilo 3 kilo surang di bawah. Kan itulah. Kok jadi Kabil kok? Kabil. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bahwa berbahaya merintis itu. Merintis kejahatan, keburukan, kejelekan sangat berbahaya. Karena dosanya nyapikua, dan dosa siapa saja yang mengikuti, melanjutkan, meneruskan nyapikua zalalanya. Di samping pengikutnya berdosa, tapi dosanya tanggung. Namanya man sanna sunnatan sayi'atan. Siapa yang merintis jalan yang buruk, keraja yang buruk, perbuatan yang buruk, nya dapat dosa wizruha dan wa wizru man amila biha. Dan dosa siapa saja yang mengikuti kerajanya itu. Itu bahaya di semburuk. Pelajaran yang keempat, kecek nama Habil. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Rupanya iman kepada Allah membuahkan ketakutan. Itu makanya nampak yang takut kepada Allah ulama. Karena ulama berilmu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang alim. Orang yang mengenal siapa Allah, dia akan takut kepada Allah. Namanya khasyatullah. Takut kepada Allah pula yang menyebabkan orang tidak mau berbuat buruk. Si Habil tidak membalik. Kenapa tidak membalik? Ini akhafullah. Ayat ke-28. Aku takut kepada Allah. Jadi jika engkau mengulurkan tanganmu, menggerakkan tanganmu untuk memukuli aku tidak balas. Aku tidak akan balas. Ma ana bibasiti yadai
Ya dia, aku tidak akan menggerakkan tanganku membalas pukulanmu. Agak balain dengan orang pembawa. Itu dah. Siap dino. Tak boleh doa. Siapa nanya? Salah, tak salah, kalau dirui. Ijalika podo, ijalika bapa, ijalika merugi, podo ni nak mual. Oh, mantulah alasannya membela diri je. Membela diri boleh. Dalam surah Asyura boleh membela diri. Yang terbaik adalah memaafkan, mengampuni. Boleh membela diri sekedar pembelaan. Tapi kalau nak cakap, cik lawak, sebenarnya itu nak bela diri. Ibu-ibu boleh bela dirilah. Tapi cik dia lelaki, cik lah lawak tu nak bela diri. Tapi kalau cik dia lelaki, itu nak bela diri. Maka tutuah keluar tu dah. Nak bela diri dalam Quran ni. Famanin tasara, siapa yang bela diri boleh. Yang kan 3 sikap. Kan panjang kata. Bisa tambah setengah minit lagi. 3 sikap pertama adalah memaafkan. Memaafkan sikap yang terbaik. Mengampuni. Sikap kedua membalas sesuai dengan yang terima. Sekedar membela diri, tidak lebih, tidak kurang. Sekedar itu dibolehkan, tidak masalah. Dalam surah Asyura, mangko mencari surah, wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alahi min sabil. Siapa yang bela diri, dia dizalimi, silakan bela diri. Ini tidak salah. Innamas sabil 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Yang bisa disalahkan itu adalah orang yang berbuat zalim kepada manusia, melewati batas daripada apa yang diterima. Sikap 3. Sikap pertama, faman 'afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, diampunkan orang tu yang terbaik. Yang kedua, cik mak cukup membela diri. Cuma jo sekadar membela diri ko apa gawah tu semua tu. Tapi kalau apa gawah nenek gawah mama gawah minantu gawah tu tak celet. Tu lain kaji. Jadi bawa lo pulang kaji ku nak kaji kau encik ko. Ni bawa lo pulang. Sikap terbaik sikap Habil. Aku tidak akan membalas. Takut kepada Allah. Sehingga tidak membalih, ujungnya mati. Ujung mati. Pelajaran yang berikutnya adalah bahwa apapun amal kita termasuk korban, ya kalau nak kalau diterima oleh Allah, ikhlas dan laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi, baru terima. Namanya minal muttaqin atau at-taqwa minkum. Segitu ke jiwa. Ini ke pulang. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Diakhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.